Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rasul. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa sallallahu zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa minal ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid Al-Bustami summa ila ruhi Syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Amadani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalam Bayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Balimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Jamjam summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah ala nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, apabila engkau marah akan seseorang maka hendaklah engkau ketahui bahwasanya orang yang marah itu pada hakikatnya tiada ia ridha akan perbuatan Allah Ta'ala yang dilakukannya atas hambanya itu, dan tiada ridha akan kehendak Allah Ta'ala yang tiada muwafaqah dengan kehendak dirinya nang marah tadi. Nah, maka dengan yang demikian itu adalah orang yang marah itu sejahil-jahil manusia akan Tuhannya. Hanya kada pinanduk lah disari ke orang memang secara manusia marah ya Allah. Nah, tapi orang nang ma'rifah kepada Allah inya pinandu bahwa orang nang sarik awan inya itu Allah namanya nyuruh sebagai cobaan. Nah, itu maksudnya. Tapi menurut kita sebagai orang manusia biasa, orang sarik awan kita memang dibalas dengan marah dengan marah, itu wajar lah. Nah. Kenapa? Kada menerima, kada pinandu, kada tahu hakikat daripada orang marah wan kita itu memang Allah yang menyuruh. Nah, inya tuh kada bisa apa-apa juga, sama aja la haula wala jua. Nah, kenapa jadi terjadi? Inilah gambaran apa cobaan-cobaan orang anak menuju Allah. Orang anak marifah itu cobaannya banyak lah, kada semudah apa yang kita bayangkan. Hendak sugih aja banyak cobaannya kalau orang dunia nih, sama aja lah. Nah, itu. Maka itu amal yang luar biasa. Bila sudah pinandu tuh gawiannya luar biasa tuh lah. Artinya nilai luar biasa itu amalnya, keridaannya. Dan yang demikian itu membawa kepada murka Allah Ta'ala akan dia. Arti murka itu apa? Semakin kada ingat awan Allah Ta'ala. Arti murka itu kada diterjemahkan antara murka kita dengan kita. Mun sarik di antara kita bisa berpukulan. Nah, dan dimaksud murka Allah ini, Allah kadang memberikan peluang untuk bisa mengenal Allah. Kada pinandu tadi Bang. Apa yang dilihatnya kada pinandu itu asar daripada perbuatan Allah. Itu maksudnya.
Seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW, innal ghadaba sababu ghadabillahi ta'ala. Rasulullah bersabda bahwasanya marah seseorang itu yaitu sebab yang mendatangkan murka Allah Ta'ala akan dia si marah tadi. Indah dicoba tuh indah lah, kadang mau menerima. Sedangkan kita di muka bumi ini kadang kawa kadang dicoba. Dunia ini tempat ujian dan cobaan. Ad-dunya daru balain wa imtihanin. Jadi kadang nyamannya siapa aja, para aulia, para nabi-nabi kadang nyamannya sidin kasihan berjuang terus nang nyaman kena sudah pertama manazilal pertama adalah di dalam kubur. Tuh nang nyaman mahadang kiamat. Nah, nang nyaman nang orang beriman. Lapang benernya. Dan kawan kita nama dulu kita nih dalam keadaan di dalam rahmat Allah. Ya kalau nih malam ini ada menuju hari aja undangan berataan Baisa kita wadah sahlan ke darat. Nah. Adapun amal yang menghilangkan marah seseorang itu maka yaitu apabila marah seseorang itu maka hendaklah ia mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku meminta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan setan yang kena rajam, yang menggerakkan marah ini. Demikianlah disuruh oleh Rasulullah SAW mengucap akan dia kalimat a'udzubillah minasyaitonir rajim oleh tiap-tiap orang yang marah itu, supaya hilang marah itu, karena telah maklum bahwasanya adalah marah itu daripada dorongan setan. Nah, jadi Rasulullah menyuruh banyaki membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi membaca tuh hati diterjemahkan lah, hati ini menerjemahkan, jangan di mulut saja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadibat Aisyah radhiyallahu anha akhadha bi ampiha wa qala ya waish quli Allahumma rabba an-nabiy Muhammadin ikfirli zambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Artinya dan adalah Nabi SAW apabila melihat Nabi akan istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha marah, maka mengambil Nabi akan hidungnya. Dijabai sini hidungnya. Hah? Kecek sini kalau jadi bini Nabi bisa juga marah. Ya kata, pada orang ahli surga nih, nampakan sebabnya lah, nggak tahu kita. Jadi mun bini-bini kita marah tuh wajar aja. Tapi kita marah itu kayak menyikapi lah supaya jangan berlawanan. Nah, Nabi tadi dipicik di hidung, tangkap sini hidungnya kita bang, bisa. Coba kan, teman-teman tes, ya. Ini Nabi. Maka mengambil Nabi akan hidungnya istrinya, yakni memegang Nabi SAW akan hidung Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan bersabda Nabi, ya Wais, kata ulihmu, Allahumma rabban Nabi Muhammad, ikfirli jambi, wa azhib ghaiza qalbi, wa ajirni min mudillatil fitan. Artinya, hai Tuhanku, ini doanya yang dibaca suruh Nabi. Hai Tuhanku dan Tuhan Nabi Muhammad SAW, ampuni olehmu bagiku akan dosaku dan hilangkan olehmu akan marah di dalam hatiku dan peliharakan olehmu akan daku daripada segala fitnah yang menyesatkan. Nah, ini apa? Contoh kita tulah. Itu contoh sidin bukan ada berdosa bang lah. Nabi itu maksum dari dosa. Istri sidin bang, kalau ada juga, tapi kita kadang menyebutkan istri Nabi itu berdosa lah, karena orang dengan Rasulullah
Nah, tapi tetap doanya meminta ampun. Nabi itu kan sidin istighfar 70 sampai 100 dalam sehari. Padahal kada sing dosaan, dosa diampuni sudah dijamin. Nah, artinya apa? Kita nang kada dijamin nih, jangan sedikit minta ampun. Jangan sedikit minta ampun. Banyak tobat, minta ampun, tobat, minta ampun. Jadi kita disuruh minta ampun itu seluruh organ kita. Pertama minta ampun dosa hati kita. Nah, dosa hati kita nih. Kita nih banyak lalai hati nih Allah Ta'ala. Ya Allah ampuni dosa hati ulun. Nang kedua ampuni dosa kedua mata ulun. Nang ketiga ampuni dosa kedua telinga. Nang keempat ampuni muntung ulun na bilang bependir tarus. Nah, nang kelima dosa kedua tangan. Nang keenam dosa kedua kaki. Nang terakhir dosa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki hanya mengucap astagfirullahaladzim. Itu nang layak. Hanya jaju betamun di kitab nih nang kain ini. Asalnya kada tahu. Kada ada kalau orang madahkan nang kayak itu. Nah, jarang kalau ternyata dosa kita nang paling menyeraput setiap detik dan saat ini hati. Maka dosa besar. Apabila kita lalai dengan Allah itu dosa besar. Artinya pada saat kita kada ingat Allah Ta'ala berarti kita ingat kepada suatu selain Allah. Kenapa? Yang paling dominan ingat HP kah, ingat duit kah. Berarti pada saat ingat lain pada Allah itu bertuhan itu tuh berarti. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Apara'aita man ittakhaza ilahahu hawah, kata Allah. Surah Al-Furqan. Habarkan oleh ummu kepadaku, siapa orangnya yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, jelas sekali tuh. Pada saat kita lalai dengan Allah, maka sesuatu itulah yang menjadi idola kita. Itulah jadi disuruh kita minta ampun setiap saat, setiap detik hati kita. Nah, jadi jar Ibnu Ta'ilah dalam kitab Kanjul Arus lah, kada layak kita kalau kada memintakan ampun seluruh organ kita, kada layak kita mengucap astagfirullah itu kada layak. Karena dosa masih menyeraput, kada ditobati dulu. Nah, jadi tadi contohnya istri Nabi disuruh minta ampun oleh Nabi. Doanya tadi. Nah. Hai Tuhanku dan Tuhan Nabi Muhammad SAW, ampuni olehmu bagiku akan dosaku. Mengakui kalau sidin tuh kayak ada berdosa. Nah. Dan hilangkan olehmu akan marah di dalam hatiku. Dan peliharakan olehmu akan daku daripada segala fitnah yang menyesatkan. Nah. Ini maksudnya kita sebagai umatnya jangan terlepas istighfar. Mbah sembahyang paling sedikit 100, salawat paling sedikit 100. Itu rutinitas. Munya kawas 1000. Salawat istighfar itu 1000. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 20 menit pentung. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu aja salawatnya, jangan terlalu panjang. Sekiranya baca aja. Tuntung aja, paling lawas setengah jam. Dan itu isyarat dalam Al-Quran. Yang dua macam itu. Nah, isyarat dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak menurunkan azab atau siksa di tengah-tengah pada saat itu orang kafir hendak mengganggu Rasulullah, hendak membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah ada di tengah mereka, maka Allah tidak mau menurunkan azab, menurunkan siksa karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Itu pada saat itu Rasulullahnya ada. Hari ini ada Rasulullahnya. Lalu apa yang kita harus buat di dalam jiwa kita, di dalam hati kita? Berarti kita menghidupkan sunnah Nabi dan memperbanyak membaca salawat supaya aman kita. Apa yang kita harus aman agar kita hati ini selalu ingat kepada Allah. Itu yang dikehendaki. Nah, kalau sudah hati kada ingat Allah Ta'ala, itu ajab yang sebenarnya. Ajab
yang membawa ke kubur siksanya. Tapi kalau awak garing, awak kada sehat, itu masih kada apa-apa. Hati masih ingat dengan Allah, ada masalah. Nah, awak garing, sakit gigi, macam-macam, tapi hati masih ada mengingat Allah, itu aman, kada masalah. Tapi kalau sudah hati yang lalai, nah ini yang paling bahaya. Yang kedua, sambungan ayatnya tadi, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, dua ini isyarat amaliyah kita. Bila sembahyang, salawat 100, itu paling tidak, istighfar 100. Untuk menghilangkan waham dan waswas di dalam hati yang banyak benar dunia ini, maka itu amalannya adalah zikir la ilaha illallah. Betul. Yang kita tahu banyak dunia di dalam hati, nah itu maka zikir, nah itu cara menguranginya. Dan apabila tiada hilang marah itu dengan diucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ujar Rasulullah. Tadi Rasulullah menyuruh mengucap kalau lah dengan membaca a'udzubillah bila marah. Dan dengan diucap doa ini. Nah, doa tadi. Doa anak akan datang inilah. Maka jika ia marah di dalam berdiri, maka hendaklah ia duduk. Dan jika ia marah di dalam duduk, maka hendaklah ia berbaring. Seperti sabda Nabi SAW. Al-gadabu jamratun tuqadu fil qalbi. Alam tarau ila intifahi audajihi. Wa humratu ainaihi. Fa ija wajada ahadukum min zalika syai'an. Fa in kana qa'iman fal yajlis. Wa in kana jalisan fal yanam. Fa illam yazal jalika fal yatawadda bil ma'il barid aw yaktasilu fa innan nar la yutfi'uha illal ma'u. Penjelasan Nabi lah cara-cara untuk menanggulangi atau cara-cara mengurangi satu persatu caranya dipadahkan Rasulullah untuk menghilangkan marah yang ada di dalam nafsu kita. Artinya marah itu yaitu bara api yang menyala di dalam hati. Seperti bara api yang menyala di dalam hati. Tiadakah kamu lihat akan gembung urat yang di leher orang yang marah itu? Gembung rupanya lah. Urat leher ini orang marah tuh. Panas rupanya. Dan merah dua matanya, orang mengsarik nang anu orang tuh habang mua, orang tuh kasurupan apa sangkala lah, orang baru sangkala aja. Maka apabila hendak seseorang daripada kamu akan sesuatu yang daripada yang demikian itu, maka jadi ia berdiri. Maka hendaklah kalau ratan berdiri, maka hendaklah ia duduk, bawa duduk dulu. Dan jika ia duduk, maka hendaklah tidur atau berbaring. Duduk masih aja sarik, masih aja bamamai muntung, bawa berabah pulang. Berabah bamamai aja sar banget. Berabah aja bamamai aja masih. Jadi apinya tuh anu benar. Ganal benar berarti. Nah. Maka jika tiada hilang marah dengan yang demikian itu sudah sampai berbaring, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Beruduk maksudnya dengan air yang sejuk, yang dingin. Air es saja maka itu lah. Atau hendaklah ia mandi. Bawa cabur aja langsung tuh. Hanya bayar sungai. Nah, jadi sampai seperti itu Rasulullah mencontohkan hadis inilah. Artinya betapa kita harus mampu untuk menghilangkan marah itu sampai mandi itu coba. Nah.
Maka bahwasanya marah itu api, dan tiada memadamkan api itu melainkan oleh air. Jadi kalau kada banyu, kada hilang, kada mati api itu. Nah itu diantaranya ya Rasulullah menanggulangi marah. Ini ada jonang penyarikan nih lah di rumah tangga nih, kada tahan, kada tapukul bini, bandan yang lain disikat, memuasakan perasaan marah tuh nah. Muntung tuh sudahnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, ijaga di ba'adukum fal yatawadda bil ma'il baridi fa innamal ghadabu minan nar. Artinya apabila marah seseorang daripada kamu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang, maka hanya saja marah itu jadi daripada api. Dan pada riwayat lain, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khulika minan nar wa innama tutfa'u an-naru bil ma fa ijaga di ba'dukum falyatawadda. Tapi biasanya kalau sudah mau baudu insyaallah lah, kalau kita marah nih atau sarik kawan siapa, kawan anak, kawan bini, kawan orang, makinnya lah bawa baudu aja sebelum turun. Sebelum turun ke rumah bawa wudu, mbak wudu sembahyang sunat wudu, hilang sudah setannya. Cuma kita masuk pulangnya lah. Nah itu. Dan lagi kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Nabi SAW, ijaga diba wa huwa qaimun jalasa wa ijaga diba wa huwa jalisun ittaja'a fal yazhabu ghadabuhu. Riwayat daripada Abu Hurairah menceritakan tentang Rasulullah, artinya apabila marah Nabi SAW padahal ia kondisi marah itu berdiri, maka duduk ya Rasulullah. Dan apabila ia marah padahal ia duduk, maka berbaring ya Rasulullah, maka hilanglah marahnya itu. Nah, jadi Rasulullah itu ada sidin waktu marahnya itu apabila berkaitan dengan agama lah. Rasulullah itu kada pernah marah kalau awak sidin diganggu, disambati apa aja, kada pernah marah sidin. Tapi kalau agama dilecehkan, sahabat ini melanggar aturan agama, sidin cepat tanggap sekali sidin lah. Kada mau membiarkan. Nah, karena sifat patanah Rasulullah itu selalu menyelamatkan manusia dari kesalahan apa, melakukan penyimpangan daripada syariat. Wallahu alam. Habis sudah. Sekarang paslun fi fadilati kazmil ghaiz. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan menahan akan marah. Nah, ini cara menahan marah pulang. Tadi kita berbicara bagaimana cara menghilangkan marah. Firman Allah Ta'ala padahal ia memuji akan orang yang menahan akan marah itu. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Surah Al-Imran ayat 134. Artinya, dan berapa kepujian dan beberapa pahala bagi orang yang menahan akan marah itu, dan bagi orang yang memaafkan daripada kesalahan manusia. Ini amaliyah yang luar biasa lah. Kalau kawa ini berarti amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kada pernah marah kepada seseorang kalau urusan mengganggu badan atau mencacik kehormatan, kada pernah. Nah. Dan sabda Nabi SAW, man kappa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu yaumil qiyamah. Wa man i'tajara ila rabbih qabilallahu uzrahu. Wa man khazana lisanahu satarallahu auratahu. Rasulullah bersabda, barang siapa menolakkan marahnya itu, niscaya menolakkan Allah Ta'ala daripadanya akan siksanya pada hari kiamat. Hah? Tuh aja amalannya. Kada baca Quran, kada sembahyang sunat, kada bersedekah lah.
Itu aja amalannya. Sembahyang sunat rajin, berbuat kebajikan rajin, pokoknya kebaikan tapi panyarikan, panyinggungan, kira-kira ya Pak. Nah ini perlu kita perhatikan ya lah. Kucing aja makan iwak disipak. Ya pikir. Lalu aja mudahan kita kau mengamalkan hadis inilah. Paling tidak kita ingat bila hendak menyipak kucing, oh sudah belajar semalam jangan sasari-sari kawan makhluk Allah Ta'ala. Kada gampangan upahnya kalau kita menahan marah, kita tuh jangan kita menahan marah, kita dulu, tapi kita minta tolong dengan Allah, minta tolong dengan syafaat Rasulullah. Kita minta tolong syafaat Rasulullah karena Rasulullah tuh orang yang paling mampu menahan marah. Karena rahman Allah tuh ditumpahkan dan dituangkan ke dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu maksudnya. Maka Rasulullah lah menjadi contoh teladan bagi umatnya. Jadi semua kasih sayang Allah tuh ditumpahkan ke dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dilempari batu, luka-luka waktu ke Taif tuh, kadang marah sih dia. Bahkan ditawari Jibril hendak membalas bahasa kita, kadang mau sih dia. Nah, menunjukkan artinya rahman Allah yang ditumpahkan kepada Rasulullah. Jadi kita berharap menahan marah itu minta syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa syafaatnya? Hidupkanlah sunnahnya dalam kehidupan kita dan perbanyak membaca salawat. Itu caranya. Dan barang siapa meminta uzur kepada Tuhannya itu, niscaya menerima Allah Ta'ala akan ujurnya. Kalau orang tuh kawa menahan marah. Arti ujur itu kita sering membuat kesalahan. Bertobat diampuni, bertobat diampuni. Dan barang siapa menahan akan lidahnya daripada berkata yang kejahatan, niscaya menutup oleh Allah Ta'ala akan auratnya, yakni keaibannya itu. Nah ini penting benar nih kita. Apalagi orang sudah meninggal lah, jangan lagi kita ucapkan kejahatan orang. Ya Rasulullah apa? Uzkuru mahasina mautakum wa kupu masawihim. Sebutkan kebajikan, kebaikan, kebagusan orang-orang yang sudah meninggal itu agar kita bisa mengambil iktibar. Wa kupu masawihim, dan tutup rapat-rapat kejahatan mereka. Karena kita beratan punya kejahatan. Sudah mati masih dikoyak kejahatan orang, coba yang kan. Dahsyatnya itu nah. Lisan kita ini dahsyatnya. Orang sudah bertobat. Jadi ya Rasulullah kalau kita tuh menyebutkan keaiban orang, kita ini kan dimatikan kalau kita kadang melakukan kejahatan seperti orang yang kita sebutkan itu. Itu imbalannya. Nah kayak kawan kita nih, ya kalau meninggal nih, luar biasa. Beliau ini, badan beliau ini memasang badan di masyarakat nih, apa istilahnya itu pasang. Apa yang minta tolongan beliau digawinya. Berapa? Kada perlu duitnya ajar beliau. Kaina dulu, kugawe dulu, arwah sahalan nih. Makanya banyak takajul, ada yang menangis meninggal beliau nih. Tapi kita tahu kan di sini nah, acara di sini, acara apa aja di melanggar nih, korban kah apakah? Beliau kada pernah. Nah itu luar biasa. Nang pertama beliau itu dengan orang tua luar biasa lah. Perhatiannya dengan mamanya bahari itu nah. Nah itu beliau ini kebaikannya. Nah itu yang dimaksud uskuru mahasina mautakum ya Rasulullah. Sebut saja kebajikan-kebajikan orang yang meninggal. Mudah-mudahan kita kawan menirunya. Ada arwah adi ini kehebatannya apa? Sebelum mati sudah membuat amplok sendiri. Sampai Nabi ini marah. Kayak tahu kayak itu.
untuk memandai, untuk menyembahkan. Kemudian menyambat seorang, aku meninggal malam Jumatnya, kena. Coba bayangkan. Ayo, ulama jadah itu, tapi lihat aktivitasnya. Kada pernah terlambat di awal waktu sembahyang. Kalau subuh aja kaum ini nang penduluan ke masjid itu, subuh tuh nak kaum kisah. Datangnya subuh tuh. Adalah tiap ke majelisnya kada ada kalau. Tapi akhlaknya itu nah. Kalau menukarnya tuh senyum, kurihing-kurihingnya. Nah, jadi hablum minan nas, hablum nasri ini luar biasa. Jaga lisan kita jangan sampai menyakiti manusia. Al muslimu salimal Salimal muslimu min lisanihi wa yadihi ya Rasulullah. Muslim yang benar-benar tunduk dengan aturan agama itu dah muslim yang selamat orang lain dari lisannya, gangguan lisannya dan tangannya. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan berkat sifat Rasulullah. Katanya banyak beribadah. Nang pina beribadah, nang pina banyak benar, muntung ini macam-macam. Umpama, ini umpama. Jadi kita itu aja yang dijaga. Ada lebih banyak ibadah, tapi ibadah akhlak. Luar biasa. Menyambat. Jadinya kan rabahnya tuh anak asar Jumat. Kalau anak asar tuh rabah hari Jumat. Prosesnya di rumah sakit semingguan. Tapi sebelum itunya sudah menyambat. Aku nih matinya malam Jumatnya. Coba ilmunya itu luar biasa lah. Nah. Dan kita husnul khatimah. Maka umur nang meninggal ini 50-an, 53 lah. Nang meninggal. Nah, anu nang tuh hapang jangan pina coba-coba kada takutan, makin banget lagi takutannya. Nang 64 ulin 64 sudah. Nah, kada tahu kita umur lah. Kematian subah kepastian, tapi kita mudah-mudahan berdoa husnul khatimah. Bagaimana tadi? Menahan marah lah. Jadi, niscaya menutup oleh Allah Ta'ala akan auratnya, yakni akan aibnya itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, man kazama ghaizan walau sya'a ayyum diyahu amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridwan. Wa fi riwayatin mala Allah qalbahu amnan wa imanan. Rasulullah bersabda, barang siapa menahan akan marahnya itu, dan jikalau mau ia melakukan akan marahnya itu, maka kuasa ia melakukan akan dia. Inya kalau nak marah sanggup, tapi inya kawa menahannya karena sudah mengerti, sudah diberi syafaat oleh Rasulullah, sudah dapat rahmat Allah Ta'ala, kawanya menani, niscaya memenuhi oleh Allah Ta'ala akan hatinya di dalam hari kiamat akan keridaan Allah. Dan pada suatu riwayat, niscaya memenuhi Allah Ta'ala akan hatinya itu dengan sentosa dan dengan iman. Aman benar, orang gawiannya menahan marah. Itu aja. Kada ada bacaannya, kada ada. Iyalah, bacaannya kada ada. Cuma sebabnya nangkawa tadi karena sudah tahu cerita sebelumnya, ilmunya sudah tahu. Amun kada tahu, menerima hutang tuh kada tahu, orang bayar tak tinggal sedikit lagi, sarik jo masih. Karena kada tahu, padahal orang bayar ya sudah. Hutang diterima mah 1 juta dibayar orang 7,5, masih jadi karasi. Kada sabar. Nah itu karena kada tahu. Kada tahuan keujuran orang tuh kada tahu. Nah. Padahal Allah sudah mengisahkan dalam Al-Quran, bila orang tuh berhutang ya Allah Ta'ala kondisi dalam keadaan terjepit, maka beri tenggang waktu. Wa in kana ju'usratin panajiratun ila maisarah ya Allah Ta'ala. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi pun engkau sedekahkan ya Allah, itu nang luar biasa saham akhirat ikam. Nah, jadi kita pekerjaan kita nih mau hutangnya orang atau kita berhutang, itu paham-paham kita. Ya hutang piutang ini berat juga lah. Itu menjadi masalah bila kada beres nanti di akhirat menjadi
masalah. Bila kita berhutang baniat bujur-bujur hendak bayar. Amunnya kada bayar takdir Allah membayarkan kita. Asal bujur-bujur baniat karena terjepit kada makan atau apa aja. Tapi mun nang baniat berhutang dasar hendak kada bayar itu lain kisahnya. Nah, karena sesuatu yang terjadi itu kan pasti sudah gurisan lah. Sampai kapan? Belum. Banyak pula yang berhutang ada bayar lagi. Jadi mun hendak dapat pahala banyak, na ampun duit aja. Tadi jar Allah Taala antasaddaqu khairul lakum. Nah, itu kan hadis ada kalau sadaqatun burhanun. Ya, kalau hadis sedekah itu burhanun. Burhanun apa? Bukti atau dalil. Dalam istilah fikih itu dalil, burhan itulah. Orang yang bersedekah itu bila sudah paham burhantornya bukti bahwa orang bersedekah ini pinandu Allah Ta'ala. Pinandu, yakin hatinya nang sedekahnya hakikatnya kadang punya jua. Nah itu tuh burhanun tuh. Bujur-bujur sudah ya, melaksanakan tuh. Apalagi duitnya banyak yang tertinggal. Lah, ini ujiannya nih kalau di hah? Nang iyanya nih ujiannya kalau dibariakan nih nang tertinggal nih pas-pasan, ini nang hebat. Ini nang bujur-bujur burhanun nih yakin di dalam Berhutangnya awal dulu dihitung kau bakal bayar orang berhutang ya. Apalagi nang berhutang nih marina atau dangsa, nak wah selesai sudah. Ada satu pilihan nang lagi. Untuk bayar tuh ada jauh benar. Jadi dilakukan lagi. Jadi saham akhirat lah, jadi saham akhirat. Dan lagi sabda Nabi SAW, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunaffijahu da'ahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik yukhayyiruhu min ayyil huri sya'a. Artinya barang siapa menahan ia akan marahnya padahal ia kuasa atas bahwa melakukan marahnya itu. Niscaya menyeru akan dia oleh Ta'ala di dalam hari kiamat atas kepala segala makhluk. Padahal menyuruh Allah Ta'ala akan dia memilih daripada bidadari apa yang dikehendakinya akan dia. Kan upahnya bidadari pulang kena lah. Sehendak memilih bidadari itu kena orang nang menahan marah. Paslun fi fadilatil hilmi. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan halim. Lain kali halim yang di kepala matai lain, kelebihan halim nih lah. Artinya keutamaan orang nang menahan jangan cepat marah. Yakni kelebihan orang yang tidak kuat marah. Kata Imam Al-Ghazali ta'ala, "I'lam annal hilma abdalu min kazimil ghaiz." Li'anna al-kazma huwa tahallumu ay takallufu al-hilm. Wal hilmu at-tabi'iyyu wa huwa dalalatu kamalil aqli wal wankisari quwwatil ghadab tahta siyasati al-aqli. Walakin ibtida'ahu bitahallumi summa yasiru jalika i'tiyadan minhu. Imam Ghazali menjelaskan perbedaan menahan marah dan halim lah. Nah, di sini ada perbedaan menahan marah kazim tadi kazama dengan halim. Artinya ketahui olehmu bahwasanya bahwa sesungguhnya halim itu abdal daripada kazmi. Nah, jadi lebih utama halimnya lah daripada menahan marah tadi. Al-ghaiju kazmil ghaiz lah. Karena makna kazmil ghaiz itu membiasakan menahan marah. Itu membiasakan menahan marah. Latihan menahan marah. Supaya jadi bersifat dengan helm. Tujuan menahan marah ini supaya tujuannya bersifat helm.
Jadi berarti kazim menahan marah itu proses untuk mencapai bersifat hilm. Dan lagi makna kazmi itu memberati diri menahan marah itu supaya jadi bersifat dengan hilm. Memang berat, kita menahan marah itu memang berat ya. Bisa berat pada angkat tuh perasaan nih lah. Beban kita nih menahan marah tuh nah. Ya nanti bawa cabur tadi kalau petingannya. Bawa mandi. Yakni supaya berperangai dengan yang tiada kuat marah. Yakni supaya jadi tabiatnya tiada kuat marah itu dinamakan sifat hilm namanya. Hilm tabi'i, sudah menjadi tabiat, sudah tercetak di dalam hatinya sifat kasih sayang. Nah, jadi kita nih harus berikhtiar dan berupaya. Kalau Nabi kan dituang Allah sifatnya itu sudah dicetak Allah dan diandak di dalam hati Nabi. Sifat sidik Nabi itu dicipta Allah. Amanah dicipta Allah. Tablik dicipta Allah. Patani semuanya itu Allah karena kenapa? Jadi itu karena beliau menjadi contoh. Ada kita adakah itu? Nah, ada kita ini proses. Ini makan nasi, alhamdulillah sedikit. Menggelundung bener. Dan hilm tabi'i itu yaitu menunjukkan akan orang yang sempurna akalnya. Dari Imam Ghazali. Orang yang sudah hilm itu sempurna akalnya. Inya selalu sadar dalam setiap keadaan. Akal itu artinya sadar lah. Nah, bukan cerdas. Nya beda dengan cerdas dengan sadar. Orang cerdas bisa aja macam-macam kelakuan. Tapi bisa kada sadar orang cerdas itu. Kenapa bisa kada sadar? Bisa aja korupsi orang cerdas saja udah. Makanya kalau di bawah hadis itu pasti akala. Kada mau zakiyun atau zakiyun kada mau, pasti akala kalimatnya. Cerdas, sadar. Mat sampai ke mat. Nah, sampailah sampai sini dulu. Karena kita malam ini ada saruan berataan ke situ. Lah, almarhum sahlan. Jamaah kita juga. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang bagaimana cara menanggulangi marah dan menahan marah dan sampai kepada bersifat hilm. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dengan rahmat dan syafaat Rasulullah sedikit-sedikit memperhatikan dan kita berniat untuk melaksanakan, niat kita dicatat dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khashin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal zakirin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Allahumma salli